Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Buntut penganiayaan pemuda di Sorong hingga tewas, jenazah diarak keluarga korban ke kantor Gubernur Papua Barat Daya. Unjuk rasa mahasiswa di lingkaran Brawijaya Merauke tidak ada izin dan dibubarkan polisi. Harga daging sapi di Pasar Wamanggu Merauke mulai mahal. Anggota keluarga dan kerabat mengarak jenazah Alfian Mambrasar dari Rumah Sakit Selebe Selu ke kantor Gubernur Papua Barat Daya. Mereka menuntut pelaku penganiayaan terhadap Alfian dihukum seberat-beratnya. Polisi meminta massa menahan diri tidak berbuat anarkis. Kapolresta Sorong Kota Kombes Hapi Perdana meyakinkan massa polisi serius menyelidiki kasus pembunuhan terhadap Alfian. Pelaku saat ini telah ditangkap dan masih diperiksa intensif. Karena masih dalam emosi ya, mereka menyampaikan aspirasi ke Pak Gub dan Wali Kota sedikit membantu korban. Yang penting ya tentunya kita dari pihak kepolisian akan menindaklanjuti ya terkait peristiwa yang tadi malam terjadi. Pelaku sudah kita amankan dan baru kita adakan pelaksanaan pemeriksaan juga mungkin saksi-saksi. Baru kita laksanakan pemeriksaan malam ini karena pelaku juga mengalami luka juga ya tadi malam karena ada dikeroyok massa juga. Sudah, jadi tadi langsung saya berikan bantuan dari Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota langsung ke pihak keluarga, langsung diterima dan mereka berterima kasih kepada Bapak Gubernur Papua Barat Daya dan juga Bapak Wali Kota. Penganiayaan terhadap Alfian Mambrasar terjadi Jumat lalu di depan warung kopi Jalan Basuki Rahmat, Kota Sorong. Pelaku tiba-tiba menyerang korban menggunakan senjata tajam hingga Alfian Mambrasar tewas di tempat. Polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan ini. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Polisi membubarkan unjuk rasa yang digelar puluhan mahasiswa di Bundaran Brawijaya Merauke, Papua Selatan. Mahasiswa baru saja berorasi sekitar 5 menit, namun tiba-tiba datang aparat kepolisian yang langsung mengangkut mereka dengan truk ke Mapolres Merauke. Namun mahasiswa tetap ngotot untuk menggelar unjuk rasa sehingga sempat terjadi perdebatan antara mahasiswa dan polisi. Kabak Ops Polres Merauke AKP Jerry mengatakan mahasiswa asal Universitas Musamus ini sebelumnya memang sudah mengajukan surat pemberitahuan ke Polres Merauke, namun tidak lengkap. Di mana dari mahasiswa Musamus mereka minta untuk melaksanakan aksi mimbar bebas terkait dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Jayapura kaitan yang perusahaan yang berada di Bovendigul. Nah, dari Kasat Intel sudah menyampaikan kepada koordinator yang akan melakukan aksi untuk melengkapi persyaratan yang ada. Tapi sampai kemarin sore itu persyaratan tidak bisa dipenuhi sehingga Polres Merauke menolak kegiatan mereka untuk melakukan aksi. Nah, tadi pagi sekitar jam 10 mereka ada beberapa masyarakat yang akan sudah melakukan kumpul di lingkaran Libra untuk melakukan aksi mimbar bebas. Sehingga kami membubarkan kayak Medan Solo yang melakukan aksi. Sementara mereka kita amankan Polres. Mahasiswa Universitas Musamus unjuk rasa protes putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura mengizinkan beroperasinya sejumlah perusahaan di Kabupaten Bovendigul yang diklaim menyerobot tanah adat.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kapal layar berbendera Australia ini terlilit jaring di Laut Arafura, Merauke, Papua Selatan atau sekitar 21 km dari dermaga Yosudarso. Kapal bernama SV Follow Through tidak bisa bergerak karena jaring nelayan menjerat baling-baling kapal. Tim Basarnas Merauke dengan mengerahkan satu kapal menuju lokasi untuk mengevakuasi kapal bersama nahkoda. Tidak lama berselang kapal layar tersebut berhasil ditarik ke dermaga Merauke. Petugas kantor imigrasi Merauke dan kesehatan pelabuhan mengecek seluruh dokumen termasuk kesehatan nahkoda. Kodi sang nahkoda ternyata bisa berbahasa Indonesia. Ia mengucapkan terima kasih pada Basarnas Merauke karena telah menyelamatkan dirinya. How about the service from Basarnas? Yeah, service from Basarnas very bagus. Yeah, very good. Setelah menjalani pemeriksaan, kapal layar SV Follow Through berencana akan melanjutkan pelayaran menuju Tual, Maluku Tenggara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Lebih dari sepekan, Puskesmas Rimba Jaya di Jalan Trans Wasur tidak beroperasi karena jalan masuk di palang pemilik tanah yang menuntut ganti rugi. Sementara itu, warga di sekitar puskesmas mulai cemas karena mereka bingung hendak berobat karena warga sekitar sudah lama bergantung pada puskesmas ini untuk berobat. Mereka meminta pemerintah dan pemilik tanah agar membuka kembali puskesmas untuk menolong warga yang sakit. Ibu tadi ini kan puskesmas tutup, terus bagaimana kita waktu mau berobat itu? Aduh, kasihan banyak pasien yang datang, tapi bagaimana, tertutup. Baru kalau kita mau ke rumah sakit umum, harus ada rujukan dari puskesmas. Jadi bagaimana ini, tidak dilayani di puskesmas umum kalau rumah sakit umum besar, kalau tidak ada rujukan dari puskesmas. Macam saya ini, tiap bulan kita kan peloranis, posyandu orang tua toh. Jadi setiap 3 bulan kita harus rujukan ke rumah sakit umum karena dokter ahli di situ. Sekarang ini mau ke mana? Tidak ada, semua fatal. Sudah berapa hari tutup ini, Bu? Berapa? 1 minggu ya? Iya, kayaknya sudah ada 1 1 minggu ya. Iya. Ibu rujukannya sakit apa, Ibu? Tidak, artinya check up saja Check up sebagai saja, ya? orang tua toh. Oh, iya. Banyak itu peloranis. Oke. Nah, Ibu harapan Ibu seperti apa, Ibu? Supaya walaupun bagaimana ada persoalan, puskesmas itu saya rasa itu tetap dibuka saja. Ya. Kalau memang mau ditutup biar dinas saja. Puskesmas ini penting untuk kepentingan umum. Nah, kalau bisa ya dibuka, jangan ditutup karena ya masyarakat itu perlu Berobat ya. berobat di puskesmas ini. Kalau ditutup bagaimana nanti kita ada banyak orang sakit, kasihan yang sakit itu mau berobat di mana kalau orang sini itu. Puskesmas Rimba Jaya di palang pemilik tanah Ulayat yang mengklaim memiliki tanah dan belum dibayar pemerintah. Selain puskesmas, di lahan seluas 47 hektar tersebut juga berdiri kantor dinas kesehatan Merauke. Pemilik tanah bersedia membuka palang asal pemerintah membayar ganti rugi sebesar 15 miliar rupiah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.